Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nugraha dari kelas 11 TDKB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang propagasi gelombang ionosfer. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian propagasi gelombang. Propagasi gelombang adalah perambatan gelombang pada media perambatan. Media perambatan atau biasa juga disebut saluran transmisi gelombang dapat berupa fisik seperti kawat konduktor dan kabel koaksial, maupun berupa non-fisik seperti gelombang radio atau sinar laser. Propagasi gelombang memiliki 4 jenis lintasan dasar. Di antaranya yaitu propagasi gelombang tanah atau ground wave, propagasi gelombang ionosfer, propagasi gelombang troposfer, dan propagasi gelombang line of sight. Nah, sekarang saya akan menjelaskan propagasi gelombang ionosfer. Propagasi gelombang ionosfer merupakan gelombang yang berpropagasi melalui lapisan ionosfer atau juga disebut gelombang langit atau skywave. Gelombang ionosfer ini terpancar dari antena pemancar dengan suatu arah yang menghasilkan sudut tertentu dengan acuan permukaan bumi. Dalam perjalanannya, bisa melalui beberapa kali pantulan lapisan ionosfer dan permukaan bumi, sehingga jangkauannya bisa mencapai antar pulau, bahkan antar benua. Aksi pembiasan pada lapisan ionosfer dan permukaan bumi tersebut disebut dengan skipping. Ionosfer terdiri dari 3 lapisan yang terionisasi kira-kira ketinggian 40-400 km atau 25-250 mil di atas permukaan bumi. Lapisan yang pertama adalah lapisan D. Lapisan ini terletak sekitar 40-90 km. Ionisasi di lapisan D sangat rendah karena lapisan ini adalah daerah yang paling jauh dari matahari. Lapisan ini mampu membiaskan gelombang-gelombang yang berfrekuensi rendah. Frekuensi yang tinggi terus dilewatkan, tetapi mengalami redaman. Setelah matahari terbenam, lapisan ini segera menghilang karena ion-ionnya dengan cepat bergabung kembali menjadi molekul. Lalu lapisan kedua yaitu lapisan E. Lapisan ini terletak sekitar 90-150 km. Lapisan ini mampu membiaskan gelombang dengan frekuensi lebih tinggi dari gelombang yang bisa dibiaskan lapisan D. Dalam praktek, lapisan E mampu membiaskan gelombang hingga frekuensi 20 MHz. Lalu lapisan yang terakhir yaitu lapisan F. Lapisan F terdapat pada ketinggian sekitar 150-400 km. Selama siang hari, lapisan F terpecah menjadi 2, yaitu lapisan F1 dan F2. Level ionisasi pada lapisan ini berubah dengan cepat seiring pergantian siang dan malam. Lapisan ini terionisasi relatif konstan setiap saat. Lapisan F bermanfaat sekali untuk transmisi jarak jauh pada frekuensi tinggi dan mampu membiaskan gelombang pada frekuensi hingga 30 MHz. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai propagasi gelombang. Kesimpulannya, propagasi gelombang merupakan proses perambatan gelombang pada media perambatan yang dapat berupa media fisik dan non-fisik. Lalu propagasi gelombang mempunyai 4 lintasan, yaitu ground wave, ionosfer, troposfer, dan line of sight. Propagasi gelombang ionosfer merupakan gelombang yang terpancar dari antena pemancar ke lapisan ionosfer dan dipantulkan kembali ke bumi. Lapisan ionosfer memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan D, E, dan F. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.